Walaupun ujian TWK itu menggunakan metode HOTS, HOTS itu kan di level tertentunya kita diminta menganalisa gitu ya, bukan menghafal. Betul, saya nggak salahkan itu. Menghafal itu bukan HOTS tapi LOTS ya, lower order thinking skill ya kan. Level rendah itu menghafal. Tetapi bagaimana kita bisa menganalisa jika kita tidak punya pengetahuan sama sekali, ya kan? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita bicara tentang tes wawasan kebangsaan dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman semuanya, Sobat Konstanta semua masih ingat tentu ya materi-materi sebelumnya kita sering sekali menyinggung materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 pada saat kita bicara soal Pancasila, sistem politik, sistem pemerintahan, semuanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu sebelum amandemen dan setelah amandemen ya. Nah, materi Undang-Undang Dasar 1945 ini berkaitan erat dengan materi-materi yang lain, baik dari sisi sejarah, pemahaman sistem politik atau sistem pemerintahan, maupun juga pendalaman atas Pancasila. Ya, meskipun Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, tetapi jangan lupa Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi, ya. Sumber hukum tertinggi setelah Pancasila tentunya, terutama dalam hierarki peraturan dan perundang-undangan. Oke, saya rasa cukup itu saja mukadimah saya, tapi jangan lupa saya ingatkan lagi untuk terus like, comment, dan share. Dan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa sudah mengaktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video terbaru. Saya rasa itu aja, kita masuk ya ke materinya. Teman-teman, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu naskah yang tertulis ya. Jadi yang namanya konstitusi ini tertulis, yang merupakan hukum tertulis tertinggi. Jadi inilah hukum positif tertinggi yang berlaku di suatu negara serta berisikan aturan-aturan yang bersifat fundamen atau mendasar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sering juga disebut sebagai konstitusi ya, atau hukum fundamental. Dia menjadi dasar atas segala peraturan dan perundang-undangan yang dibuat selanjutnya, yang di bawahnya ya. Yang kalau ada istilah lex superior, derogat lex inferior. Nah, lex superiornya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Makanya di Mahkamah Konstitusi itu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu memang bisa di judicial review. Ya, bisa dibatalkan. Ya, bisa dibatalkan. Oke, kita masuk ke selanjutnya nih. Nah, menurut para ahli, Undang-Undang Dasar itu ada beberapa batasan-batasan ya. Menurut ini bacanya apa nih, Wade kali ya. Dalam bukunya berjudul Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan rangka dan menentukan dasar serta cara kerja badan atau lembaga negara. Ya. Sementara menurut Saleh, dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar itu didefinisikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara yang menjadi dasar segala peraturan dan perundang-undangan. Nah, ini pemahaman para ahli ya. Prinsipnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah hukum positif tertinggi, tetapi di sana sama adalah dasar atas segala penyusunan peraturan dan perundang-undangan yang lain, yang di bawahnya tentunya. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum dasar, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia.
Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, ya, dan lain-lainnya yang ada di bawahnya, ya. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Ya. Finally, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sobat Konstanta semuanya, Undang-Undang Dasar 1945 dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur pada ketetapan MPRS nomor 20 1966 yang kemudian diperbaharui dengan TAP MPRS nomor 3 tahun 2000 dan yang terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oke, next kita masuk materi selanjutnya. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang di bawahnya itu undang-undang. Ya, undang-undang ini dibentuk oleh legislatif, bisa juga diusulkan oleh eksekutif. Nah, khusus untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah murni haknya presiden, hak eksekutif, ya. Yang ketiga, peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, yang kelima adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini ada level-levelnya, ya. Ada pemerintah provinsi bikin perda provinsi, ya kan? Ada pemerintah kabupaten kota bikin perda pemerintah kabupaten kota. Nah, yang paling rendah daerah pemerintah otonom paling rendah di Indonesia namanya desa, ya. Di beberapa tempat namanya bisa berubah-ubah, ya. Tetapi nama resmi itu adalah pemerintahan desa. Ada kampung, ada banjar. Nah, itu nama-nama lokal, tetapi nama umumnya di Republik Indonesia itu namanya desa. Nah, desa pemerintahnya bisa juga membuat peraturan desa, ya. Oke. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 ini bersifat singkat dan sangat supel, fleksibel, memuat aturan-aturan, yaitu aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, selama memuat hak-hak asasi manusia. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, ya, yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Jadi nggak boleh bertentangan dengan konstitusi. Makanya ada judicial review di level undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Ada lagi di atasnya, ya, hukum positif, ya. Nah, di samping itu juga sebagai alat kendali terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Bisa ya, paham ya? Jadi sifat undang-undang itu bisa dibedakan jadi dua, ada yang fleksibel dan rigid. Nah, itu dia. Penentuan sifat tersebut dilihat dari cara perubahannya serta mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Oke, next. Fungsinya, setelah tadi kita ngomong sifat, sekarang kita ngomongin fungsi. Apa sih fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945? Ya, fungsinya setidaknya ada 3, ya. Pertama, dia sumber hukum. Ya, tadi udah disampaikan berulang-ulang. Yang kedua, pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, dan yang penting yang ketiga nih, menjamin perlindungan hukum atas hak-hak anggota masyarakat.
Nah, itu dia fungsinya, ada 3. Jangan lupa ya, sumber hukum, pedoman, dan penjamin perlindungan. Makna Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini penting juga ya. Jadi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut pengertian ini dipahami bahwa negara kesatuan itu meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala kondisi untuk segala paham, golongan, perseorangan, semuanya ya. Negara menghendaki adanya persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kan selaras, atau bisa dibilang ya emang itu isinya dari Pancasila. Nah, ini dia nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar. Menurut Karl, ada beberapa nilai dari Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar di mana aja nih ya secara umum. Yang pertama, nilai normatif. Ya, nilai normatifnya apa sih? Bahwa Undang-Undang Dasar itu berlaku secara efektif baik secara hukum maupun kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai nominal, yaitu secara hukum Undang-Undang Dasar tersebut berlaku, namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku. Kadang-kadang ada begitu ya. Yang ketiga, sematik. Nah, yaitu secara hukum Undang-Undang Dasar tersebut berlakunya hanya untuk melaksanakan kekuasaan politik tertentu untuk kepentingan penguasa saja. Oke, naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen. Nah, ini penting nih. Materi-materi yang seperti ini penting sekali nih. Ya, yang pertama pembukaan, jangan lupa. Ya, pembukaan tetap ada ya. Bahkan di Undang-Undang Dasar sementara 1950 pun ada pembukaan, walaupun berbeda pernyataannya dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ada mukadimah atau preambul. Yang kedua, batang tubuh. Nah, ini batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. Di mana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. Paham ya? Yang keempat, ada 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang jadi menarik juga, menjadi penting ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu ada penjelasannya, ada kayak semacam tafsir resminya begitulah ya. Tetapi setelah di amandemen itu udah nggak ada lagi ya, penjelasan udah nggak ada lagi. Jadi berubahlah jumlah bab, jumlah pasal itu ada jumlah bab nggak berubah ya, tetap 16, tapi ada perubahan-perubahan yang lain. Pertama, tadi bab ya, bab tetap 16 bab. Kemudian pasal 37 pasal, ayatnya bertambah jadi 194 ayat, ada A, B, C, D malah. Terdapat 3 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Nah, ini juga mengkonfirmasi materi sebelumnya tentang jumlah bab Undang-Undang Dasar setelah amandemen ya. Kami sudah rilis video, jadi kami mengkoreksi jumlah bab yang kami rilis di video sebelumnya ya. Ada kesalahan. Nah, untuk itu kami juga mohon maaf. Nah, dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam 1 naskah. Nah, ini yang jadi rujukan. Jadi karena saking banyaknya takut bingung ya. Ada amandemen 1, 2, 3, 4. Jadi yang mana nih yang final ya kan? Nah, jadi pada tahun 2002 ada sidang tahunan MPR. Nah, sidang tahunan MPR itu menetapkan ya, menerbitkan adanya Undang-Undang Dasar 1 naskah ya, dan kompilasi tanpa ada opini apapun. Oke ya, lanjut. Nah, kita balik lagi nih ke sejarah awal. Kalau masih ingat materi yang sebelum-sebelumnya ya, soal Pancasila dan soal sistem politik, sistem pemerintahan, kita ingat ada lembaga namanya BPUPKI ya. BPUPKI ini masih zaman Jepang nih dibentuk tanggal 29 April 1945 ya.
Tujuannya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memang persiapan kemerdekaan. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni, Insinyur Soekarno pernah menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Tapi nggak cuma Pak Soekarno ya waktu itu ya. Ada Pak Supomo, ada Muhammad Yamin ya. Jangan lupa prosesnya itu tidak sesederhana itu ya. Oke. Kemudian di tanggal 22 Juni, 38 anggota BPUPKI bentuk namanya Panitia 9. Kompres nih jadi 9 orang. Ya. Kompres 9 orang, muncullah yang namanya Piagam Jakarta. Ya kan? Masih ingat ya? Yang isinya itu mirip sekali dengan Pancasila atau pembukaan Undang-Undang Dasar sekarang, kecuali perbedaan di sila pertama ada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Maka naskah Piagam Jakarta tadi itu menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ditanya Pancasila itu sebenarnya lafal yang mana yang disahkan? Jawabannya yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan yang disampaikan Supomo, Soekarno, Yamin, bukan. Atau Piagam Jakarta sekalipun. Tetapi yang walaupun secara substansi tentu merujuk pada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Tetapi kalau ditanya yang sah itu yang mana? Yang sah itu pertama kali yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu jawabannya ya. Kemudian di sejarah jangan lupa juga bahwa ada KNIP. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam ada preambul juga jangan lupa tadi ya. Itu bersidang di 29 Agustus 1945, beberapa hari setelah proklamasi. Disahkan Undang-Undang Dasar 1945, disusun ya, yang disusun dari BPUPKI, nama badan ini tanpa ada kata Indonesia waktu itu. Karena hanya diperuntukkan untuk Pulau Jawa. Ya. Di Sumatera ada juga BPUPKI untuk Sumatera. Nah, maka di masa sidang kedua di tanggal 10 sampai 17 Juli ya 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI itu mensahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Bukan kedaerahan lagi. Sebagaimana di awal-awal proses rapat BPUPKI. Nah, teman-teman semua, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Jadi kurang lebih hanya 4 tahun. Dalam kurun waktu itu ya, sampai 1949, Indonesia itu tidak dapat melaksanakan sepenuhnya undang-undang ini. Karena apa? Sibuk dengan mempertahankan kemerdekaan. Ada proses agresi segala macam lah, ada ribut-ribut di dalam ya. Maksud saya dari daerah-daerah. Nah, muncullah maklumat Wakil Presiden waktu itu nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan ke KNIP. Karena apa? Karena MPR dan DPR waktu itu belum ada. Jadi belum ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Perwakilan Rakyat. Ya. Tanggal 14 November 1945 dibentuk yang namanya Kabinet Semi Presidensial. Ya bisa juga dibilang semi parlementer kan? Ya kalau semi presidensial otomatis juga semi parlementer. Jadi setengah-setengah lah begitu ya. Nah, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu masuk ke mana? Nah, masuk ke RIS. Kalau masih ingat ya, ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Indonesia tidak lagi sebagai sebuah negara kesatuan waktu itu, tetapi negara federal atau serikat. Pada masa ini Indonesia itu bentuknya parlementer, ya. Ini merupakan bentuk pemerintahan dan bentuk negara federasi, yaitu negara di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri, ya. Dan ini merupakan bentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah
negara kesatuan. Apa yang terjadi tahun 1950? Nah, di tahun ini muncullah yang namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berlaku di tanggal 17 Agustus 1950 sampai 1959. 5 Juli, pasti udah tahu nih tanggal 5 Juli 1959 ini apa yang terjadi. Yang udah belajar berkali-kali pasti tahu lah ya. Nah, pada periode Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer. Ini murni parlementer. Disebut demokrasi liberal. Aduh, kalau sangat liberal lah pada saat itu ya. Pada periode ini ya, kabinet silih berganti, nggak stabil perpolitikan kita tidak stabil, pemerintah kita tidak stabil ya. Setelah negara RI ya, Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasinya yang liberal dialami hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan apa? Dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan dan sistem pemerintah Indonesia. Dan ini nggak cocok. Sehingga di tahun 1959 muncullah yang namanya Dekret Presiden. Salah satu isinya adalah undang-undang itu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena waktu itu ada sidang konstituante nggak berhasil bikin Undang-Undang Dasar yang baru. Presiden Soekarno keluarkan Dekret Presiden. Salah satu isinya kembali lagi pokoknya harus ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli 1959 sampai berakhirnya Orde Lama, karena pada saat itu terdapat berbagai macam penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR dan DPR. Mahkamah Agung juga, wakil ketua DPA juga diangkat jadi Menteri Negara. Yang kedua yang paling substansial adalah MPRS pada saat itu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nggak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru. Ya, Orde Baru itu dimulai dari 11 Maret, ingat kata Super Semar ya, 1966 sampai akhirnya runtuh di tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun. Pada masa ini pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan, ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Itu. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 juga tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat lewat mekanisme referendum. Jadi nggak serta-merta bisa ya. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan dari TAP MPR Nomor 4 Tahun 1983. Jadi emang pada masa itu pemerintah punya kecenderungan untuk tidak mengubah konstitusi. Selanjutnya adalah masa reformasi ya. Masa reformasi di masa transisi ya. Itu adalah masa di mana Pak Presiden Soeharto digantikan oleh Pak Presiden B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang jadi penting juga nih. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu di tahun 99 sampai berakhir di tahun 2002. Ya. Sidang Umum MPR 1999 buat perubahan pertama. 2000 perubahan kedua, 2001 perubahan ketiga, dan yang terakhir final adalah sidang tahunan MPR 2002 untuk amandemen yang keempat. Oke, saya rasa materinya cuma itu saja ya, sampai di sini dulu.
Sebenarnya masih banyak materi-materi yang lain, cuman inilah yang kami rangkum untuk teman-teman supaya lebih mudah untuk belajar. Jangan berhenti membaca tentunya referensi-referensi yang lain supaya pemahaman kita, pengetahuan kita lebih mendalam ya. Walaupun ujian TWK itu menggunakan metode HOTS itu kan di level tertentunya kita diminta menganalisa gitu ya, bukan menghafal. Betul, saya nggak salahkan itu. Menghafal itu bukan HOTS tapi LOTS ya, lower order thinking skill ya kan. Level rendah itu menghafal. Tetapi bagaimana kita bisa menganalisa jika kita tidak punya pengetahuan sama sekali, ya kan? Nah, jadi kemampuan kita untuk menganalisa itu sangat didukung ya, sangat didukung dari ada atau tidaknya, banyak atau sedikitnya jumlah pengetahuan kita atas hal yang mau kita analisa. Jadi jangan malas baca ya. Jangan malas baca atau juga nonton video pembelajaran yang berkaitan dengan materi SKD. Saya rasa itu aja materinya. Untuk menguatkan lagi materi yang sudah kita pelajari, kita akan bahas soal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, ingat ya, amandemen 1, 2, 3, 4 ya, tahun 1999 sampai 2002. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui apa? Gampang ya? Iya, betul, jawabannya A, melalui pemilu, pemilihan umum ya. Pemilihan umum, dipilih melalui pemilu. Jadi di pemilu itu selain kita milih anggota DPR pusat, kita juga pilih anggota DPRD ya, yang di tingkat 1 atau provinsi, kemudian kabupaten, kota. Jadi DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3 jenisnya, di pusat ya kan, di provinsi, dan di kota. Itu berlaku untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta nggak punya yang namanya DPRD kota, karena kota di DKI Jakarta merupakan lembaga birokrasi ya, lembaga yang dipimpin oleh pejabat birokrat yang dipilih oleh gubernur DKI. Nah, yang unik juga di Aceh itu ada partai politik lokal. Jadi kabupaten, kota, kemudian provinsi itu bisa diisi oleh wakil-wakil partai politik lokal. Tapi di saat bicara soal DPR di pusat, maka partai-partai politik lokal ini tidak memiliki wakil. Itu di Aceh. Jadi spesialnya itu ya. Nah, kita lanjut. Sejak era reformasi 1999 sudah berapa kali dilakukannya perubahan? Ya, gampang ya, udah hafal ya. Sudah 4 kali. Ingat ya tadi ya, 99 yang pertama, 2000 yang kedua, 2001 yang ketiga, 2002 yang keempat. Ya, paham ya, sidang tahunan MPR. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Contoh soal lagi nih yang baru nih. Sebelum amandemen, batang tubuhnya nih ya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas berapa bab? Pasal, kemudian berapa aturan peralihan? Iya, harus ingat dong, ya kan? Iya, jawabannya D. Ya, 16 bab, 37 pasal, dan 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Kalau setelah amandemen, iya, baca lagi atau rewind, tarik lagi ke video awal. Itu udah jelasin tadi ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 di awal-awal nih. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas, nah, apa nih? Anggota DPR? Anggota DPRD? Enggak ya. Anggota DPRD enggak, ya kan? Nah, ini kita pakai logika juga bisa ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan di pusat. Berarti kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah enggak. Karena DPRD ini ada di daerah, kabupaten, kota nih. Enggak, ya kan? Kalau anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, kalau ini iya, di pusat juga.
ya. Ini wakil daerah yang ada di pusat, ya. Nah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oke, sebenarnya. Nah, ini nggak mungkin nih perwakilan daerah aja, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti ada DPR kan? Pasti ada DPR. DPR, ya kan? Mana jawabannya? Ini udah nggak ada lagi nih, utusan daerah ini udah nggak ada lagi. Iya, jawabannya adalah bola, ya. Jawabannya bola. Jadi yang namanya MPR, saya jelasin sedikit ya. Itu sering disebut dengan organisasi bikameral atau dua kamar. Dua kamar ini isinya hanya DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Cuman itu aja ya, nggak ada lagi yang lain. Oke, paham ya? Soal berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal berapa? Kalau yang masih ingat. Ya, tanggal berapa? 5 Juli dekret, ya kan? Dekret ini nggak mungkin. 17 Agustus proklamasi, ya kan? Apalagi 17 Agustus 1950 ini zamannya, iya zamannya nanti mau UUDS ya kan, 1950. Benar nggak? Kalau ini saya nggak tahu apa. Jawabannya apa? Jawabannya cantik ya. 1 hari setelah proklamasi. Gampang ya. Jadi kalau misalnya kita sudah banyak baca, kita sudah sering berlatih, kita menambah pengetahuan kita menguatkan otot pengetahuan kita, ya, kita berlatih exercise terus menerus, maka pengetahuan kita itu akan membantu kita untuk menganalisa soal seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat dan cepat ya. Dapat poinnya 5 tapi waktunya tetap 50 detik, ya kan? Jangan lupa SKD soalnya 100, waktunya cuma 90 menit. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Jangan lupa mengikuti materi berikutnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika di tes wawasan kebangsaan. Saya yakin materi yang kami sampaikan jauh dari kata sempurna dan cukup tentunya. Maka oleh karena itu kami mendorong teman-teman untuk terus belajar mencari referensi di luar materi-materi yang kami berikan. Dan jangan lupa untuk menonton ulang video-video yang sudah kami rilis, agar pemahaman kita menjadi lebih kuat dan sempurna, sehingga kita lebih siap dalam menjalani ujian SKD. Ingat ya, ingat ya, gak cuma kamu yang pengen masuk sekolah kedinasan, gak cuma kamu yang pengen masuk CPNS. Ada ratusan ribu orang berdasarkan data yang ada yang pengen sekolah kedinasan, bahkan ada jutaan orang yang mendaftar untuk menjadi CPNS. Mereka akan siap-siap untuk menyingkirkan kamu kalau kamu tidak siap. Oke, saatnya berkompetisi. Silakan belajar. Terima kasih banyak. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk komen, tanya aja apa yang mau ditanya, mudah-mudahan kami bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.